konstruksi yang akan dibuat di dalam laut itu. Dan teknologi dengan menggunakan bambu, saya sampai ini masih penasaran, Pak. Pengen nonton saya uji cobanya itu. Jadi untuk prosesnya kita fabrikasi cerucuk dulu, Pak. Jadi cerucuk itu yang bisa kita lihat di sana, itu kita gabungkan menjadi 7 batang, satu klaster gitu, kemudian dibawa ke laut, kemudian dipancang. Ganti untung dari tol itu digunakan untuk apa sih, Mas? Ya, alhamdulillah bisa buat rumah ini dan dapat mobil juga. Di era Jokowi ini target-target jalan tol yang dulunya hanya mimpi, sekarang benar-benar diwujudkan. Tingginya volume lalu lintas di Jalan Pantura Semarang Demak seringkali memicu terjadinya kemacetan. Ditambah lagi terjadinya banjir rob yang semakin memperparah keadaan, bahkan tak jarang terjadi kemacetan hingga lumpuh total. Saat ini pemerintah sedang menggenjot proses pembangunan tol Semarang Demak hingga Tuban guna untuk mengatasi kemacetan. Selain itu, tol yang terintegrasi dengan tanggul laut akan difungsikan sebagai sabuk pantai guna mengatasi banjir rob di Semarang dan Demak. Kami akan mencari tahu dan menelusuri sejauh mana proses pembangunan tol Semarang Demak hingga Tuban. Selamat datang di liputan khusus Beta News. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR kini terus menggenjot pembangunan jalan bebas hambatan atau lazim disebut jalan tol di Pulau Jawa. Pada tahun 2015, pemerintah mulai membangun tol Trans Jawa yang menghubungkan dua kota besar yakni Jakarta dan Surabaya. Pada akhir tahun 2018, pembangunan tol Trans Jawa sepanjang 933 km yang menghubungkan 5 provinsi, 15 kota, dan 21 kabupaten ini telah selesai dan mulai beroperasi. Tol Trans Jawa menghubungkan wilayah Merak Banten di ujung barat Pulau Jawa dengan Pasuruan dan Surabaya di Jawa Timur. Pembangunan tol ini dinilai bisa meningkatkan efisiensi sistem logistik di Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Selain lebih cepat dan murah, melalui pembangunan jalan tol Trans Jawa ini, beban kendaraan yang selama ini bertumpu di Jalan Pantura bisa diurai ke kedua jaringan. Setelah pembangunan tol Trans Jawa, saat ini pemerintahan Presiden Jokowi tengah membangun tol di wilayah pantai utara Pulau Jawa, yang akan menghubungkan wilayah Semarang di Jawa Tengah dengan wilayah Tuban di Jawa Timur. Jalur tersebut nantinya akan menyambung ke jaringan tol Trans Jawa melalui Gresik. Jalan tol Semarang Demak yang merupakan bagian dari jaringan tol Jawa koridor pantai utara Jawa. Koridor ini akan menghubungkan Semarang, Demak, Rembang, Tuban, dan Gresik. Jalan tol ini kita harapkan akan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan Kaligawe dan Bandar Udara Ahmad Yani. Ini yang sudah berpuluh-puluh tahun selalu macet, baik karena kendaraan-kendaraan besar yang semuanya lewati jalur ini. Keistimewaan jalan tol ini adalah multifungsi. Selain meningkatkan konektivitas, jalan tol Semarang-Demak seksi 1 ini juga akan berfungsi untuk pengendalian banjirop dengan adanya fungsi kolam retensi dan adanya nanti tanggul laut, dan pengembangan area yang tadinya terendam menjadi kering bisa digunakan baik untuk kawasan industri dan pendukungnya serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Proses pembangunan jalan tol di pantai utara Jawa ini telah dimulai pada awal tahun 2021. Pembangunan jalan tol Semarang Demak ini merupakan tahap awal yang kemudian selanjutnya akan diteruskan hingga ke Tuban. Jalur tol ini akan melintasi beberapa daerah antara lain Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kudus, Pati, Rembang, Lasem, dan Tuban. Jalan tol di Indonesia pertama kali dibangun pada pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1973. Jalan tol tersebut dibangun untuk menghubungkan ibu kota Jakarta, kota Bogor, hingga ke Ciawi.
Jalan tol ini selesai dibangun dan diresmikan pada tahun 1978 dan dinamai Tol Jagorawi. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan jalan tol begitu masif. Tidak hanya di Jawa, jalan tol juga dibangun di sejumlah daerah lain di luar Pulau Jawa. Berdasarkan data, sejak pemerintahan Presiden Soeharto hingga pemerintahan Presiden SBY, total jalan tol yang terbangun di Indonesia sepanjang 821 km. Namun, sejak pemerintahan Presiden Jokowi hingga tahun 2021, total panjang jalan tol yang dibangun telah mencapai 1.556 km. Tol pertama di Indonesia itu dibangun antara Jakarta Bogor. Jadi tol Jagorawi istilahnya ya. Di era Jokowi ini target-target jalan tol yang dulunya hanya mimpi, sekarang benar-benar diwujudkan. Sekarang luar biasa perkembangannya, tidak hanya di Jawa, bangunnya juga termasuk di luar Jawa. Di Sumatera, di Kalimantan juga sudah ada tol, Balikpapan Samarinda, kemudian di Sulawesi antara Bitung, Manado yang baru, kemudian di Sulawesi Selatan ada juga di sekitar Makassar. Sebenarnya Pak Jokowi itu juga melanjutkan program yang lama. Tol itu bukan hanya Pak Jokowi sendiri, enggak, itu program saja zaman era Soeharto. Kemudian memang di era Jokowi itu lebih dipercepat, bedanya di situ. Jadi bukan Jokowi sudah dari pertama awal nggak bisa. Jadi memang harus dilanjutkan Pak ya? Iya. Tinggal percepatannya atau... Ya siapa yang paling cepat, nah itu mungkin punya nama, padahal nggak juga kan. Ya karena cepat tadi, bisa 2 kali lipat dari apa yang terdahulu, sekarang udah 1.500 lebih totalnya. Tol Trans Jawa sebenarnya telah digagas sejak lama sebelum Presiden Jokowi berkuasa. Namun, baru pada masa pemerintahannya lah ide untuk membuat jalan lain selain Pantura itu terwujud. Bahkan, jalur tol Trans Jawa kini terus diperpanjang hingga ke Probolinggo. Dan pada tahun 2024, Trans Jawa akan diperpanjang hingga ke Banyuwangi. Selain itu, dibangun juga jalur-jalur feeder untuk menopang jalur Trans Jawa, termasuk jalan tol Semarang-Demak dan Demak-Tuban yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Banjirop masih menjadi persoalan serius di Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang hingga kini belum bisa diatasi. Tidak hanya menyapu wilayah yang berdekatan dengan pantai, banjirop juga menggenangi sejumlah kawasan, diantaranya kawasan permukiman, kawasan industri Terboyo di Kota Semarang, dan kawasan industri Sayung di Kabupaten Demak. Persoalan lain yang disebabkan banjirop, yakni terjadinya kemacetan di 2 kawasan industri tersebut. Airrop yang sering menggenangi permukaan jalan menyebabkan kendaraan menumpuk hingga kemacetan tak terelakkan. Terlebih, 2 kawasan industri itu dilintasi jalan nasional yang selama ini menjadi satu-satunya tumpuan lalu lintas transportasi dan distribusi logistik. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi meningkatnya permukaan air laut yang menjadi sebab tergenangnya permukiman dan sejumlah kawasan industri. Pemerintah juga telah berupaya mengatasi kemacetan akibat gangguan airrop dengan meninggikan struktur permukaan jalan. Namun, semua upaya tersebut hingga kini belum menuai hasil. Orang kaya Indonesia itu dari Kudus. Pengusahanya sudah protes sama saya. Mas Ganjar, ini masa kali gawe nggak bisa diselesaikan. Pada saat itulah saya sampaikan sama Pak Danang, Pak, nggak bisa Pak. Gimana kalau desain-desain jalan yang akan kita buat itu nantinya sekaligus menjadi tanggul. Dan terima kasih waktu itu dipaparkan termasuk bagaimana konstruksi yang akan dibuat di dalam laut itu. Dan teknologi dengan menggunakan bambu, saya sampai ini masih penasaran Pak. Pengen nonton saya uji cobanya itu. Tidak hanya jalan saja, tapi sekaligus sebagai tanggul. Tidak hanya tanggul saja, karena ada area yang kering. Memang pada saat itu saya mengingatkan, awas ya, area yang kosong ini jangan lagi dibuat bangunan yang masif, apalagi yang kurang mempertimbangkan aspek lingkungan.
Sebelumnya, muncul sejumlah gagasan untuk menanggulangi banjir rob di kawasan. Beberapa di antaranya telah dilaksanakan, termasuk menanam bakau untuk mencegah abrasi pantai di Laut Utara Jawa. Namun, penanggulangan secara organik ini tak menuai hasil. Ada pula gagasan pembangunan giant seawall untuk membendung arus Laut Jawa yang semakin hari semakin tinggi. Ide ini tak pernah dilaksanakan. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak menjadi sebuah kesempatan dan momentum bagi Ganjar untuk mewujudkan gagasan pembangunan giant seawall ini. Jalan tol yang semestinya hanya untuk menunjang transportasi, oleh Ganjar diminta bisa terintegrasi dengan penanggulangan banjir rob. Saat ini, pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1, di mana tembok laut nanti dibangun, baru dalam tahap percobaan penerapan teknologi bambu. Teknologi yang sebelumnya tak pernah diaplikasikan dalam struktur bangunan di tengah laut ini baru diuji cobakan. Hasilnya tentu harus ditunggu hingga pembangunannya selesai pada tahun 2024 nanti. Tol Semarang-Demak akan dibangun sepanjang 26,7 km. Pembangunan tol ini dibagi menjadi dua seksi. Seksi pertama akan menghubungkan wilayah Kaligawe Kota Semarang hingga wilayah Sayong Kabupaten Demak. Sedangkan seksi 2, tol akan menyambung dari wilayah Sayong hingga Demak. Proyek pembangunan tol Semarang-Demak ini akan menelan anggaran sebesar 15 triliun. Struktur jalan tol Semarang-Demak yang akan dibangun memiliki 4 jalur, setiap jalur memiliki lebar 3,6 meter. Jalan tol ini memiliki lebar bahu jalan luar 3 meter, dan memiliki lebar median 5,5 meter. Jalan tol Semarang-Demak memiliki masa konsensi selama 35 tahun, memiliki gerbang tol 3 buah, simpang susun 2 buah, on-off ramp 2 buah, jembatan 9 buah, overpass 1 buah, dan underpass 6 buah. Pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 1 baru dimulai pada awal tahun 2022 ini, meski Seksi 2 telah dimulai setahun sebelumnya pada awal tahun 2021. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 sepanjang 10,39 km ini akan terhubung dengan jalur tol existing Semarang A, B, C di Kaligawe dan didesain membelah lautan yang sekaligus akan menjadi tembok laut dan berakhir di Sayong. Proyek ini akan dibangun di atas 252 bidang tanah seluas 383,37 hektar. Seksi 1 tol Semarang-Demak ini akan menelan anggaran sebesar 9,6 triliun. Proyek pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 1 ini memiliki 3 paket kegiatan. Paket 1A akan dikerjakan oleh Hutama Karya berupa peninggian jembatan Kaligawe, elevated freeway, dan pile slab. Untuk paket 1B akan dikerjakan oleh PT, PP, dan Wika berupa pembuatan tanggul laut dan jalan utama, serta pembangunan rest area dan gerbang tol. Sedangkan paket 1C yang dikerjakan oleh PT Adikarya berupa pekerjaan kolam retensi dan rumah pompa. Akan ada 2 kolam retensi yang akan dibangun, yakni kolam retensi Terboyo seluas 225 hektar dan kolam retensi Sri Wulan seluas 35 hektar. Kira-kira Pak, nanti kalau sudah jadi jalan tolnya itu seberapa efektif sih Pak? Jalan tol ini yang nantinya juga digunakan untuk sabuk pantai untuk mengatasi kemacetan dan rob. Ya, jadinya memang ini merupakan jalan tol yang terintegrasi ya antara jalan tol dan fungsi mengendalikan rob maupun banjir. Nah, ini dari kajian memang untuk kajian awalnya memang bukan kami yang melaksanakan, tapi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR ini sudah dilakukan kajian. Memang nantinya ini kalau jalan tol itu kan hanya untuk fungsi mengatasi kemacetannya, yang mana memang di daerah terutama di Kaligawe ke Demak ini kan memang kemacetannya sudah cukup parah. Lah, dengan adanya integrasi dengan tanggul laut ini diharapkan dengan adanya kolam retensi 2 buah ya, 1 buah di Terboyo itu seluas 225 hektar dan di Sri Wulan itu 35 hektar. Ini diharapkan air dari laut tidak lagi masuk ke daerah daratan dan air dari sisi hulu akan tertampung di kolam retensi tersebut yang nantinya akan dipompakan ke laut, sehingga diharapkan memang ini mampu mengatasi
permasalahan banjir terutama di Semarang di sisi timur dan di sebagian sisi barat Kabupaten Demak. Pada pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1 ini ada 2 paket pekerjaan yang tidak biasa. Selain struktur jalan yang sekaligus dijadikan tanggul laut sebagai penahan abrasi, ada 2 pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah ada, yakni pembangunan kolam retensi dan rest area di tengah laut. Fungsi kolam retensi dan rumah pompa berfungsi untuk menyedot air yang datang dari hulu sungai untuk dialirkan ke laut. Ini dilakukan untuk menjaga agar kawasan yang dikelilingi tembok laut tetap kering. Sedangkan untuk pembangunan rest area di tengah laut, tepatnya di kilometer 5 tol Semarang-Demak seksi 1, akan difungsikan sebagai destinasi wisata baru di Semarang. Berdasarkan jadwal yang telah dibuat, pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1 ini akan rampung dikerjakan pada tahun 2024 nanti dan diproyeksikan operasional pada tahun 2025. Sedangkan ketahanan struktur bangunan tol yang sekaligus menjadi tembok laut dirancang bisa menahan rob selama 50 tahun. Pemilihan teknologi bambu pada pembangunan jalan tol Semarang-Demak seksi 1 akan menjadi yang pertama di Indonesia untuk pembangunan jalan tol. Teknologi bambu dipilih karena tanah wilayah yang akan dibangun jalan tol memiliki struktur tanah lunak yang sangat dalam, yakni 60 meter. Bambu dinilai memiliki struktur yang mampu menahan struktur bangunan jalan di atas laut. Bambu juga dinilai memiliki kekuatan untuk menahan struktur bangunan karena memiliki serat yang kuat dan merata. Selain itu, dipilihnya teknologi bambu karena lebih efisien dibanding dengan teknologi lain. Sebelum diaplikasikan dalam proyek pembangunan tol, Kementerian PUPR melalui Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, melakukan peningkatan kekuatan bambu untuk peningkatan daya dukung tanah dasar konstruksi tol Semarang-Demak. Pengujian bambu dilakukan melalui 2 jenis pengujian, antara lain uji tarik sistem matras bambu dan uji lentur sistem matras bambu. Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perilaku bambu yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai matras yang memiliki gaya tarik horizontal serta gaya tekan pada arah tegak lurus. Pak, teknologi bambu itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ya, jadinya ini bambu yang dipergunakan ini baik sebagai matras bambu maupun cerucuk bambu. Memang nantinya bambu ini dipakai sebagai matras yang mana di atasnya akan diberikan timbunan pasir. Nah, ini dengan beban timbunan pasir dan beban jalan, ini bambu yang memang secara perhitungan lebih bisa mengakomodir beban yang ada di atasnya. Nah, ini memang teknologi bambu sepertinya di Indonesia baru sepertinya, padahal ini tidak sebetulnya. Teknologi bambu ini sudah banyak dipakai di beberapa konstruksi. Memang untuk konstruksi jalan tol ini memang baru rencana ini di Semarang-Demak seksi 1 ini dipergunakan. Bambu ini bertujuan itu untuk kondisi perbaikan tanah. Mengingat tanah di Semarang ini cenderung lapisan tanah lunaknya cukup dalam, kurang lebih hampir 60 meter. Jadinya ini teknologi bambu ini dipakai mengingat ini paling efisien dibanding teknologi-teknologi lain. Saat ini, proses penerapan teknologi bambu dalam tahapan trial embankment. Dalam proses ini, bambu akan digunakan sebagai matras dan cerucuk. Dalam tahapan ini, penerapan teknologi bambu untuk tembok laut akan dicoba sepanjang 400 meter. Proses trial embankment yang dikerjakan oleh PT PP ini dijadwalkan selesai pertengahan tahun ini dan menghabiskan biaya sebesar 395 miliar. Bambu-bambu ini akan digunakan sebagai bahan cerucuk dan matras dalam penerapan teknologi bambu pada proses trial embankment pembuatan tanggul laut tol Semarang-Demak. Bambu-bambu ini didatangkan dari sejumlah daerah di Indonesia. Bambu dipilih sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan termasuk diameter dan panjangnya. Proses awal trial embankment, bambu akan dipancang secara vertikal di permukaan tanah lunak sebagai cerucuk.
Kemudian, di atas cerucuk akan dipasang matras bambu yang telah dirakit menggunakan tali. Pada rencana awal, matras bambu disusun sebanyak 17 lapis, namun setelah pengujian diputuskan menggunakan 13 lapis bambu. Setelah cerucuk dan matras bambu terpasang, proses selanjutnya yakni prefabricated vertical drain. Proses ini berfungsi untuk mengeluarkan air tanah agar konsolidasi tanah bisa dipercepat. Setelah itu, proses selanjutnya yakni pemasangan geotube dan kemudian penimbunan pasir sebagai bantalan struktur jalan tol. Halo Mbak Indah, apa kabar Mbak? Ya baik Pak Rosidin. Mbak, kalau ini baru proses apa Mbak ya? Lagi masih proses pemancangan cerucuk Pak. Cerucuk dan proses perakitan matras bambu untuk platform timbunan pasir ya di sini di lokasi trail embankment. Nah, kalau bambu-bambu ini Mbak, ini didapat dari mana sih Mbak? Bambu ini kita dapat dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada, ya sekitaran sini di Purwodadi, kemudian di Magelang, kemudian Kebumen, terus ada lagi ya daerah situ Pak. Sekitar Jawa Tengah aja berarti Pak Jawa ya? Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga ada juga sih Pak. Nah, selama ini Mbak, proses pengerjaan di sini tuh ada kendala apa Mbak? Kendala paling ini cuaca sih Pak, kita kan harus mancang gitu ya, mancang di tengah laut. Nah apabila ada kendala ombak gitu kita juga tidak bisa berlayar gitu ke sana. Gitu. Nah ini juga kita lihat gelombangnya cukup tinggi, jadi memang juga jam kerja kita agak terbatas ya akibat cuaca gitu Pak. Karena musim hujan juga ini berarti Iya, betul, cukup betul. terhambat ya pekerjaannya ya? Iya, mungkin cuaca sih Pak kendala kita. Nah Mbak Indah, bisa minta tolong dijelaskan Mbak untuk penggunaan bambu ini nanti tuh dari awal mungkin hingga sampai laut ini prosesnya bagaimana Mbak? Oke, jadi untuk prosesnya kita fabrikasi cerucuk dulu Pak. Jadi cerucuk itu yang bisa kita lihat di sana, itu kita gabungkan menjadi 7 batang, satu klaster gitu, kemudian dibawa ke laut, kemudian dipancang. Nah setelah itu baru kita fabrikasi matras juga, kita simultan ya Pak, paralel itu ada di situ, nanti matrasnya bisa dirakit di darat, kemudian dibawa ke laut, nah nanti di situ di atas disambung manual di laut Pak, gitu Pak. Kalau untuk kedalamannya Mbak? Untuk kedalamannya ini variasi antara 1,5 sampai 2,2 meter Pak. Dari muka air laut sampai seabed ya. Mungkin untuk sekalian meluruskan ya, mungkin banyak warga yang berpendapat bahwa pakai matras bambu ini sebagai jalan tol, padahal tidak seperti itu. Nah ini matras bambu ini kemudian ditimbun oleh pasir. Nah selanjutnya nanti kita lakukan namanya PVD Pak. Nah PVD ini untuk mempercepat konsolidasi atau penurunan. Nah nanti ketika konsolidasi sudah tercapai, setelah ditimbun itu kan nanti ada waktu konsolidasi lama gitu dilakukan PVD juga dalam jangka waktu tertentu. Nah setelah itu sudah settle tanahnya, berarti kan tanahnya sudah terperbaiki nih, kondisi tanah lunak di Semarang ini sudah diperbaiki dengan tadi. Nah selanjutnya baru dilanjutkan dengan pekerjaan struktur atasnya, bisa ada yang menggunakan tiang pancang, ada juga yang langsung menggunakan flexible pavement gitu Pak. Jadi ini bambu ini sendiri cuma untuk soil improvement sebenarnya. Penerapan teknologi bambu di atas laut tidaklah mudah. Para pekerja harus berjibaku mengendalikan bambu yang mengapung di lokasi yang telah ditentukan. Belum lagi, mereka harus berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu dan angin yang kerap kali berhembus sangat kencang. Penggunaan alat berat pun menjadi tantangan tersendiri karena harus mengoperasikan di atas permukaan laut yang tak jarang dihempas gelombang tinggi. Oleh karena itu, pantauan cuaca dan gelombang laut dari BMKG menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan proses ini. Pembangunan Tol Semarang-Demak Sesi 2 ini telah dimulai pada awal tahun 2021. Total investasi yang dikucurkan untuk proyek ini sebesar 5,4 triliun, 4,3 triliun diantaranya untuk pembangunan konstruksi. Proyek Jalan Tol Sayung Demak ini dikerjakan oleh konsorsium PT, PP, dan Wika. Kini proses pengerjaannya telah mencapai lebih dari 69%. Proses konstruksi dijadwalkan akan selesai pada akhir tahun 2022 dan Jalan Tol Sesi 2 ini akan mulai dioperasikan pada tahun 2023 mendatang dengan konsensi selama 35 atau hingga tahun 2055. Pada seksi 2 ini ada sejumlah kegiatan yang akan dikerjakan. Antara lain pembuatan 2 interchange di Sayung dan Demak, pembuatan struktur slab on pile, pembuatan struktur timbunan, pembangunan jembatan, box traffic, dan overpass.
saat ini Pak, proses pembangunan tol Semarang Demak itu sudah sejauh mana Pak? Jadinya begini, kalau untuk yang di seksi 2 itu dari mulai Sayung yang lokasi kita di sini, ini sampai ke Demak, ini saat ini progres sudah 68%. Nah, kalau untuk ini Pak, rest area dan exit tolnya Pak, ini nanti ada berapa sih Pak kira-kira? Ya, jadinya secara prinsip sebetulnya tol Semarang Demak itu menyambung dari tol Semarang ABC ya, yang di Kaligawe itu. Nah, ini nanti langsung menyambung, jadinya memang nanti ada bisa keluar masuk pertama di Kaligawe, kemudian yang kedua di Sayung, di lokasi kita saat ini merupakan akses untuk keluar masuk, kemudian yang ketiga nanti di Demak. Nah, ini untuk exitnya ya. Kemudian untuk rest area itu memang nanti ada satu rest area itu di seksi 1 kurang lebih di STA 5 ya, di STA 5 itu nanti menjadi pertama kalinya rest area di tepi laut. Nah, kalau terkait targetnya sendiri Pak, tol Semarang Demak ini target beroperasinya kapan sih Pak? Ya, jadinya untuk seksi 2 yang di Sayung sampai Demak ini diharapkan konstruksi selesai di akhir tahun 2022 sehingga bisa mulai dioperasikan di awal 2023. Sedangkan untuk seksi 1 ini rencana akan diselesaikan di akhir 2024 sehingga bisa beroperasi di 2025. Sehingga diharapkan di tahun 2025 keseluruhan ruas Semarang Demak ini sudah bisa beroperasi secara keseluruhan. Jalan tol ini akan dibangun sepanjang 16,31 km terbentang dari Sayung hingga Demak. Pada pembangunan jalan tol Semarang Demak sesi 2 ini, jalan tol dibangun di atas 1.350 bidang tanah seluas 151,72 hektar. Struktur jalan tol yang akan dibangun pada sesi 2 ini memiliki dua jenis struktur jalan. Yang pertama, struktur jalan dengan tipe slab-on pile, dan yang kedua, struktur jalan tipikal timbunan. Dua jenis struktur jalan ini diaplikasikan sesuai dengan jenis permukaan tanah di mana jalan tol dibangun. Sesuai dengan tujuan dibangunnya tol Semarang Demak untuk mengurangi kemacetan dan beban lalu lintas jalan Pantura, jalan tol Semarang Demak diperkirakan bisa mengurangi beban dan volume kendaraan di jalur Pantura sebesar 60%. Kendala itu tetap dalam suatu proyek itu tetap ada, tapi untuk di seksi 2 tidak banyak. Ini terakhir ini hanya pembebasan lahan yang di tanah wakaf, tapi ini alhamdulillah sudah mulai mengerucut, sudah proses pencarian tanah pengganti itu bisa ini mulai berproses. Sudah ada titik temunya Pak ya? Iya. Kemudian untuk di seksi 1 itu memang permasalahan juga sama, sebetulnya permasalahan utama lahan ini ya, karena ada banyak tanah yang tanah tenggelam itu, ini masih menunggu dari perpres untuk terkait tanah tenggelam tersebut. Jadi itu proses kasusnya itu tanah yang sudah tenggelam tapi masih ada proses pembebasan lahan. Iya, karena memang tanah tersebut dulunya merupakan tanah darat, jadinya memang ada sertifikatnya. Nah, kemudian karena adanya abrasi dari air laut, sehingga tanah tersebut sekarang menjadi tenggelam. Tapi sertifikatnya masih ada, sehingga memang perlu kebijakan terkait kondisi seperti itu. Itu apakah akan dibebaskan dengan nilai penggantian berapa persen dari NJOP-nya atau apa yang dipakai pedoman, supaya ada guidance untuk BPN untuk dalam melakukan penilaiannya nanti. Dalam pembangunan jalan tol Semarang Demak seksi 2 ini tidak banyak kendala yang dihadapi. Hanya ada sejumlah bidang tanah yang seharusnya telah dibebaskan, namun hingga kini belum bisa dilakukan. Selain itu, PT PP harus mencari lahan pengganti untuk memindahkan sarana pendidikan, perkantoran, dan tempat ibadah yang terkena proyek tol. Kawasan Semarang hingga Sayung yang dekat dengan garis pantai Laut Jawa memiliki kondisi tanah yang tidak stabil.
Bahkan di kawasan tersebut terjadi land subsidence, di mana permukaan tanah harus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sejumlah ahli bahkan pernah menghitung penurunan tanah di kawasan Terboyo mencapai 15 cm. Penurunan tanah juga terjadi di kawasan Sayung, namun angkanya tak setinggi di kawasan Terboyo. Sejumlah ahli pernah menyebut rob yang terjadi di kawasan Terboyo hingga Sayung terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya, terjadi peningkatan muka air laut karena terjadinya pemanasan global. Selain itu, juga terjadi karena land subsidence. Sejumlah pihak menuding penurunan muka tanah diperparah karena kawasan Terboyo hingga Sayung yang dieksploitasi untuk kawasan industri. Penanggulangan rob dengan mengintegrasikan struktur jalan tol Semarang-Demak sebagai tembok laut bukan pilihan tanpa risiko. Labilnya permukaan tanah harus diimbangi dengan teknologi yang cocok sehingga struktur bangunan tidak mudah rusak akibat penurunan tanah. Land subsidence sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya mikrodeformasi terhadap struktur bangunan di atasnya. Nah, dari sisi sudut pandang fenomena geologi, konstruksi ini akan berhadapan dengan sebuah resiko namanya subsidence di konstruksi itu. Di satu sisi memang nanti mampu mengurangi resiko banjir rob yang ada di Kaligawe atau di kota Semarang bagian utara sampai di Sayung, tetapi konstruksi itu juga opportunity-nya harus adaptasi dengan peluang terjadinya penurunan muka tanah. Sehingga kalau dia dikonstruksi, dia kalau turun harus turun bersamaan. Kalau teknologi bambu itu kan memang bambu mempunyai serat yang bagus sehingga dia beban serat yang merata, itu mampu menangkap dan mengurangi resiko beban tanah yang labil itu. Seandainya labilnya itu ditangkap dengan seragam. Bambu memang media yang paling nyaman untuk mengurangi resiko perbedaan deformasi karena bambu kan banyak seratnya ya. Banyak seratnya, dan kalau itu digelar, dipecah, digelar, kemudian di bawahnya ada tanah, itu diharapkan beban ini imbang. Seandainya itu misalnya cor saja, seperti di jalan-jalan di Gerobokan itu tidak imbang aja, cor aja pecah kan itu. Nah, itu ini kalau harapannya bambu mengurangi resiko perbedaan deformasi aja. Pada pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1, kondisi tanah berupa sedimen lunak yang sangat dalam, bahkan mencapai 60 meter. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan yang sangat masif, atau dalam ilmu mekanikal tanah disebut kembang susut. Jika kondisi tanah seperti ini didirikan struktur bangunan di atasnya, sangat besar kemungkinannya terjadi gelombang pada lapisan tanah atau juga disebut swelling, dan harus dimampatkan agar tidak merusak struktur bangunan. Sedangkan pada pembangunan tol seksi 2, struktur bangunan jalan didirikan di atas tanah yang sebagian besar berupa area persawahan. Kondisi tanah di wilayah Sayung hingga Demak juga memiliki ketidakstabilan pada sedimen tanahnya. Kondisi ini tidak lepas dari sejarah geologi, di mana wilayah Demak dulu merupakan lautan yang kini menjadi daratan. Untuk menyetabilkan struktur tanah yang akan dibangun jalan, perlu adanya pemadatan tanah menggunakan material keras agar mampu menopang beban di atasnya. Nah, khusus yang daratan agak berbeda konstruksinya jelas, karena kalau di laut dia berhadapan dengan konstruksi di atas air, di mana sedimennya lunak sekali, sangat lunak sekali. Ya, sementara yang di sawah ada sedimen lunak sebagai tumpuan atau tanah lunak sebagai tumpuan konstruksi. Tapi kan skema konstruksinya kalau di daratan antara Sayung menuju Demak itu sawah-sawah diuruk dengan material yang mempunyai tingkat densitas kepadatan yang bagus, bertumpu pada tanah yang densitasnya jelek. Dihitung secara mekanik, diharapkan dia mampu menyatu. Nah, penyatuan ini mampu menopang konstruksi tol yang ada di wilayah daratan. Selama ini, kawasan industri Terboyo dan Sayung yang terendam rob ditanggulangi dengan meninggikan permukaan tanah menggunakan tanah uruk. Tak hanya warga yang memiliki permukiman di sekitar kawasan industri, jalan pantura di kawasan tersebut juga terus ditinggikan untuk menghindari genangan rob. Peninggian struktur muka tanah ini bukan tanpa resiko.
Peninggian yang terus dilakukan bisa mengakibatkan sanitasi dan saluran air yang bermuara ke sungai hingga ke laut bisa tersumbat dan tidak berfungsi. Akibatnya, genangan aerob tidak akan bisa dialirkan kemana-mana dan akan terus menggenang di permukaan yang lebih rendah. Jika proses peninggian muka tanah ini terus dilakukan, kolam retensi yang akan dibangun di Tol Semarang Demak tidak akan berfungsi. Manakala air yang menggenang tidak bisa dialirkan ke kolam tersebut untuk kembali dipompa ke laut. Dari sisi lingkungan yang saya khawatir sampai hari ini, pertumbuhan industri di Sayung tinggi dan semua industri yang ada di Sayung Demak itu selalu menggunakan metodologi urugan. Kan sekarang kalau kita lihat di Sayung kan ada orang berlomba-lomba meninggikan rumahnya dengan urugan. Sementara di sisi yang lain di seberang selatan jalan, utara jalan, industri tinggi sekali gitu dari tanah yang sekarang. Lah air kan kemana-mana nggak bisa. Proyek Jalan Tol Semarang Demak yang akan diintegrasikan dengan tembok laut, lengkap dengan 2 kolam retensi akan membuat wilayah selatan tol menjadi kering dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kawasan industri untuk tumbuh lebih besar. Karena memang sejak awal wilayah Terboyo dan Sayung didesain sebagai kawasan industri. Namun, jika area kering nanti dibangun dengan struktur bangunan yang lebih masif, apalagi tanpa memperhatikan aspek lingkungan, hal ini akan berdampak buruk bagi kawasan tersebut. Pemerintah diminta untuk menghitung kembali beban konstruksi dan daya dukung lingkungan di area sana. Jika beban konstruksi sudah melebihi kekuatan yang ada, akan lebih baik jika pembangunan untuk industri baru di-stop. Pemerintah harus mencari wilayah yang lain untuk membuat kawasan industri baru. Nah, kalau melihat ini Pak, saat ini di wilayah Sayung itu kan menjadi kawasan industri juga. Yap. Nah, dengan kondisi kontur tanah yang seperti tadi, kira-kira kedepannya bagaimana Pak kalau itu masih menjadi wilayah industri? Saran saya kepada pemerintah, setelah ada tanggul laut dan tol ini, keberanian pemerintah membatasi kuota sebaran atau luasan area yang dikonversi menjadi kawasan industri. Jadi kebijakannya adalah berapa sih kuota dari sebaran luas dari sebuah area di Sayung untuk pertumbuhan kawasan industri. Jadi kuota itu artinya kalau sekarang bisa kita kuota ruang ini kuotanya 10 ya jangan dimasukkan 20 orang loh, untuk mengurangi beban lingkungan fisiknya. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek sering disebut ganti untung, bukan ganti rugi, tak terkecuali proyek pembangunan Jalan Tol Semarang Demak. Pada proyek ini, proses pembebasan lahan terbilang mulus, karena warga menerima tanah mereka dibebaskan untuk pembangunan jalan tol dengan nominal yang bisa mereka terima. Andi Maulana, warga Kelurahan Kedu RT 9 RW 2, Kecamatan Genuk, Kabupaten Demak, adalah satu dari sekian warga yang mendapat ganti untung pembebasan lahan untuk proyek tol Semarang Demak. Dia sebelumnya tinggal di Desa Sidogembah, RT 4 RW 1, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Tanah dan bangunan yang sebelumnya ia tinggali mendapat ganti untung yang nominalnya terbilang sangat besar. Andi mengatakan, di tempat tinggal sebelumnya ada tanah dan bangunan yang terkena pembebasan lahan. Lahan kosong seluas kurang lebih 270 meter persegi dan mendapat ganti sebesar 380 juta. Sedangkan rumah yang ditempati mendapat ganti sebesar 1,1 miliar. Dari uang ganti tersebut, keluarga Andi bisa membayar hutang, membangun rumah di lokasi baru, dan membeli mobil. Mas Andi, gimana Mas perasaannya setelah mendapatkan ganti untung pembebasan lahan tol ini Mas? Dihitung seneng ya seneng Mas. Itu tahun berapa Mas? 2019. Itu ada sekitar berapa warga Mas? Di Sidogembah sendiri ya, itu ada 400-an Mas, 400 KK. Kalau lahan jenengan Mas, Iya. yang mendapat ganti untung pembebasan lahan tol ini ada berapa sih Mas? Yang pertama tanah kosong, itu luas kurang lebihnya 270-an. Itu dapat ganti ruginya 380 jutaan Mas.
Kalau yang kos-kosan 120 sama rumah ya sama. Kalau rumah yang ditempati itu 1,1 M. Jadi beda-beda Mas ya nominalnya. Beda-beda. Nah itu yang membedakan apa Mas kalau di sana? Mulai yang dari pinggir jalan itu, pinggir jalan raya, itu harga per meter tanah 2 juta. Semakin ke dalam, itu semakin murah. Kalau bangunannya itu pengaruh juga nggak Mas? Kalau bangunan tidak bisa diprediksi Mas. Ada yang rumah papan, gedek itu malah lebih tinggi. Dan yang tembok ada yang lebih rendah. Rendah malah. Ganti untung dari tol itu digunakan untuk apa saja Mas? Ya alhamdulillah bisa buat rumah ini. Yang sana tanah kaplingan juga yang kosong juga, alhamdulillah lah Mas. Alhamdulillah sekarang sudah punya rumah dan tanah untuk gantinya tadi ya. Dan dapat mobil juga. Selain Andi dan keluarga, ada sekitar 100 kakak warga Sidogemah yang tinggal di lokasi baru. Mereka membangun rumah di tanah kapling tersebut dari uang ganti untung yang diterima. Namun, tidak semua warga mendapat nominal yang sama. Ada warga yang mendapat ganti cukup rendah meski bangunan rumahnya terbilang bagus. Tidak ada patokan pasti terkait penentuan harga dari pemerintah. Cerita Sidogemah yang gembira mendapat ganti untung ini berbanding terbalik dengan kisah Suparwi, warga desa Pulau Sari, RT 5 RW 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Sawah yang selama ini dia garap digusur untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak tanpa mendapat ganti untung. Menurut Suparwi, sosialisasi pembangunan jalan tol telah berlangsung sejak lama. Dirinya pernah menghadiri sosialisasi tersebut pada tahun 1997. Setelah sekian tahun kemudian tidak ada kabar lagi proyek tersebut, justru dirinya mengaku kaget saat ada alat berat tiba-tiba menguruk sawah yang masih ia garap pada tahun 2018. Pak Parwi, kalau pembebasan lahan di sini itu sejak kapan sih Mbak? Sejak tahun 1997 ya, kelihatannya itu. Pernah dipanggil sekali, ada rencana pembebasan jalan tol di Kawajanan Grogol situ. Nah saya kan usul, ini tanah pertanian untuk kehidupan anak cucu, berhubung digunakan negara untuk proyek jalan tol ya boleh-boleh saja, asalkan sesuai dengan pasaran umum. Terus untuk langkah selanjutnya ada rencana pembayaran itu rencana harga minimalnya berapa itu sudah tidak pernah diundang. Nah ini surat ini yang intinya untuk menghasilkan kemarin itu menyerahkan tanah sertifikat nomor 471 untuk dikerjakan jalan tol. Saya kan tidak tahu. Soalnya jenengan belum menerima ganti untung tadi, jadi belum ada kesepakatan. Ya. Tidak ada kesepakatan, malah tanda tangan ini. Tanda tangan ini saya tidak mau. Petugas jalan tol mengatakan tidak tanda tangan tidak apa-apa, tapi 1-2 hari mungkin tetap dikerjakan jalan tol. Itu namanya kan pengambilan paksa, tidak ada nego apa-apa kalau langsung diuruk. Tahu saya kan orang kampung, saya punya barang, ada suratnya, harus diselesaikan dulu. Kok langsung diuruk itu kan seperti tidak menghormati orang kecil, tidak diperlakukan sebaiknya. Dia sebenarnya mengaku tidak masalah lahannya digunakan untuk pembangunan jalan tol. Namun, dirinya meminta agar proses pembebasan lahan dilakukan sebagaimana mestinya, seperti warga lain yang telah mendapat dana pembebasan lahan. Karena dirinya bisa membuktikan kepemilikan lahan tersebut melalui sertifikat tanah yang masih ia pegang. Proses pembangunan jalan tol ruas Pantura yang akan terhubung dengan tol Trans Jawa ini terus berlanjut. Setelah tol Semarang-Demak ini selesai, tahap berikutnya yakni pembangunan tol Demak-Kudus, Kudus-Pati hingga sampai ke Tuban, Jawa Timur. Saat ini, proses pembangunan tol Demak-Kudus dan Kudus-Pati dalam proses sosialisasi ke masyarakat. Isu pembebasan lahan dan penetapan exit tol menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kudus dan Pati serta pemerintah kabupaten setempat.
Pembangunan tol Semarang-Sayong sepanjang 10,39 km telah dimulai. Saat ini proses pembangunan telah mencoba teknologi bambu sebagai matras dan cerucuk yang nantinya akan menopang struktur jalan tol di atas laut. Tol seksi 1 Semarang-Demak ini selain untuk mengurangi kemacetan, juga difungsikan sebagai tanggul laut untuk menanggulangi banjirop di kawasan industri. Sedangkan pembangunan tol Semarang-Demak seksi 2, Sayong menuju Demak, sudah mulai dikerjakan sejak tahun lalu dan ditargetkan selesai tahun ini. Proses pembangunan tol di Pantura Jawa ini akan berlanjut ke Kudus, Pati, Rembang, hingga Tuban. Saat ini proses pembangunan tol di Kudus dan Pati baru tahap sosialisasi kepada masyarakat. Kami akan menelusuri proses pembangunan tol di Kudus dan Pati di liputan berikutnya. Sampai jumpa di liputan khusus Beta News selanjutnya.